Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, diceritakan kalau Fang Yuan menggunakan pencarian jiwa pada jiwa Dongfang Changfan. Sehingga, Fang Yuan kemudian mendapatkan begitu banyak informasi penting, termasuk salah satunya warisan utuh dari jalur kebijaksanaan milik Dongfang Changfan. Kemudian, di akhir part sebelumnya, Fang Yuan lagi-lagi menunjukkan kejeniusannya, yaitu dengan memanfaatkan perilisan guna mendapatkan beberapa material di dalam tanah terberkati yang terbentuk setelah kematian dari Dongfang Yuliang. Kemarin ada yang tanya, Min, ini roh tanahnya roh tanah Dongfang Yuliang atau Dongfang Changfan? Seharusnya ya, ini adalah roh tanah dari Dongfang Yuliang. Roh tanah yang terbentuk akibat kemarahan dari Dongfang Yuliang setelah melihat adiknya mati di tangan Fang Yuan. Ya, memang tidak ada penjelasan secara eksplisit ini roh tanah yang terbentuk punyanya Dongfang Yuliang atau Dongfang Changfan. Namun kalau misalnya kita teliti lagi, kita jeli lagi, kan jiwa dari Dongfang Changfan itu kemudian ditangkap oleh Fang Yuan. Dan bahkan sesaat sebelum kematian dari tubuh Dongfang Yuliang, jiwa dari Dongfang Changfan itu sudah melarikan diri. Maka kemudian seharusnya roh tanah yang terbentuk itu adalah roh tanah dari Dongfang Yuliang. Ya, prediksinya seperti itu. Memang tidak dijelaskan secara eksplisit karena itu hanya bagian kecil di dalam ceritanya dan tidak sangat berpengaruh di masa depan. Toh pada akhirnya, tanah terberkati itu kemudian diserang bukan oleh Fang Yuan, melainkan diserang oleh 3 orang pemimpin dari gunung bersalju. Ya, jadi memang tidak dijelaskan secara eksplisit begitu. Mengapa kok Fang Yuan tidak kemudian menyerang tanah terberkati itu secara mandiri? Padahal kalau Fang Yuan melakukan itu, otomatis tanah terberkati itu bisa saja menjadi miliknya. Alasannya cukup sederhana, bahwa Fang Yuan itu mawas diri. Dia tahu akan batas kemampuannya, dan kalau dengan kemampuannya sekarang, dia tidak akan bisa mengambil semua material itu. Padahal material itu dibutuhkan oleh Fang Yuan sekarang. Maka dengan sengaja, Fang Yuan membuat kesepakatan dengan perilisan untuk kemudian mendapatkan material yang ia butuhkan saja. Lalu selebihnya akan diserahkan kepada perilisan atau kepada pegunungan bersalju. Karena itu kemudian perilisan mengajukan kepada leluhur Suehu, dan karena itu kemudian muncullah beberapa pemimpin dari pegunungan bersalju yang menyerang tanah terberkati itu. Karena kesepakatan yang dibuat oleh Fang Yuan itu adalah mengambil material yang ada di dalamnya, sementara untuk yang lainnya akan menjadi milik dari pegunungan bersalju, maka tentu perilisan tidak menolak ini. Bagaimanapun, dari sudut orang-orang pegunungan bersalju, ini adalah transaksi yang sangat menguntungkan. Maka kemudian mereka pun setuju dan membuat sumpah laut. Pada akhirnya, dari situlah ketiga pemimpin pegunungan bersalju mengetahui lokasi dari titik kematian Dongfang Changfan alias Dongfang Yuliang. Ya, secerdik itulah Fang Yuan dan memang layak untuk dikagumi dalam hal kecerdikannya. Karena itu sekarang mari kita sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part 169. Fang Yuan, aku datang untuk menyelesaikan transaksi, kata perilisan yang baru saja datang ke Gunung Danghun bersama dengan He Laolan. Setelah itu, Fang Yuan kemudian mendapatkan cukup banyak ulat sutra teratai putih raksasa. Selain itu, ada juga sekitar 50.000 gu bintang takdir. Memang hanya 2 item ini yang diminta oleh Fang Yuan. Sementara item yang lainnya Fang Yuan tidak memintanya. Selain itu, untuk gu immortal pun Fang Yuan sengaja tidak memintanya. Karena memang dia sudah tahu dari isi ingatan Dongfang Changfan
kalau sebelum kematian keduanya, Dongfang Changfan sudah secara sengaja menghancurkan semua Gu Immortal yang ada di dalam tubuh Dongfang Yuliang. Karena itu, Fang Yuan tidak meminta Gu Immortal yang ada di sana, karena memang sudah tidak ada. Lalu satu hal lagi, di dalam transaksi ini tidak disebutkan berapa jumlah dari ulat sutra teratai putih raksasa yang diberikan kepada Fang Yuan. Tapi berapapun jumlahnya, yang jelas itu tidaklah banyak, karena Fang Yuan mengetahuinya dari ingatan yang dia dapatkan dari Dongfang Changfan. Jelas, jumlah dari ulat sutra teratai putih raksasa itu tidak akan sampai 10.000 ekor. Itu adalah jumlah untuk memberi makan Gu pembersih jiwa. Namun meski begitu, mendapatkan dua item ini itu adalah berkah yang luar biasa untuk Fang Yuan. Karena itu dia bahkan tidak bisa menyembunyikan rasa gembiranya. Melihat ekspresi Fang Yuan, Perilisan berkata, "Ucapkan selamat karena kau bisa mendapatkan perolehan yang paling tinggi dari kehancuran klan Dongfang. Bahkan kau juga mendapatkan jiwa Dongfang Changfan. Artinya, kau bahkan tidak hanya bisa mendapatkan warisan dari jalur kebijaksanaan yang lengkap, tapi kau juga bisa mendapatkan informasi berharga lainnya yang dimiliki oleh Dongfang Changfan." Perilisan mengatakan semua itu dan sama sekali tidak menyembunyikan rasa irinya. Lalu Fang Yuan pun menjawab, "Peri, kau juga sama beruntungnya, karena kau sendiri bisa mendapatkan Gunung Minishul. Itu adalah item yang bahkan terdapat dalam sejarah Renzu. Meski hanya satu, tapi nilainya saja tidak kalah dengan total semua yang telah kudapatkan." Kau tidak perlu berkata seolah kau iri padaku, karena pada akhirnya kau sendiri juga memiliki Gunung Danghun yang juga disebut dalam kisah Renzu. Bagaimanapun, kau itu adalah pemenang terbesar dalam kekacauan ini. Terlebih dengan kondisi Gunung Minishul sekarang. Pada akhirnya, aku kemari juga untuk meminta bantuanmu. Perilisan mengatakan semua itu, lalu setelahnya dia menghela nafas panjang. Mendengar itu, ekspresi Fang Yuan pun berubah menjadi serius dan dia berkata, "Katakan apa saja, aku akan mendengarkan." Lalu Perilisan mulai bercerita. Nah, sebelumnya kita harus ingat bahwa Perilisan telah membuat janji dengan klan Dongfang menggunakan sumpah laut. Artinya, Perilisan seharusnya tidak bisa berkomplot dan menyerang klan Dongfang. Itu adalah poin pertama yang harus kita pahami benar. Lalu kemudian, di dalam prosesnya, memang Perilisan seringkali tidak ikut bertarung di dalam tanah terberkati Kolam Giok. Tapi tidak keseluruhan. Sampai saat dimana dia mulai memperjuangkan Gunung Minishul. Gunung Minishul memang bukan bagian dari klan Dongfang secara langsung. Tetapi kita harus ingat bahwa klan Dongfang dan pemimpin suku Fang yang memimpin Gunung Minishul itu telah membuat janji. Artinya, Gunung Minishul adalah bagian dari aliansi klan Dongfang. Dalam konteks ini, Gunung Minishul itu dapat dikategorikan sebagai sekutu dari klan Dongfang. Maka, secara tidak langsung mereka juga menjadi bagian dari klan Dongfang. Lalu kemudian masalahnya di mana? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Masalahnya adalah Perilisan berjuang untuk mendapatkan Gunung Minishul yang adalah sekutu dari klan Dongfang. Kembali ke poin pertama, artinya secara tidak langsung Perilisan telah melanggar sumpahnya yang berkata bahwa dia tidak akan menyerang klan Dongfang. Karena Perilisan menyerang Gunung Minishul atau sekutu dari klan Dongfang, maka itu dapat dikategorikan sebagai penyerangan terhadap klan Dongfang.
Karena hal ini, kemudian Perilisan akan mendapatkan hukuman dari sumpah laut yang sudah dia buat. Loh, kok ada kata seharusnya di kalimat sebelumnya? Memang benar, di situ Aneh bilang seharusnya. Seharusnya Perilisan mendapatkan hukuman. Kenapa ada kata seharusnya? Karena memang rupanya sampai dengan saat ini, Perilisan itu masih selamat. Dia bahkan bisa berdiskusi dengan Fang Yuan. Loh, kok bisa begitu? Artinya, sumpah laut tidak efisien dong. Sama seperti dulu sumpah yang dibuat oleh Fang Yuan di klan Shang. Bukankah dikatakan kalau sumpah laut itu tidak bisa dihancurkan kecuali menghancurkan laut dan gunung yang dijadikan sebagai dasar dari sumpah mereka? Lalu, bagaimana bisa sekarang Perilisan bebas dari sumpah itu? Nah, disinilah bagian yang diceritakan oleh Perilisan. Dia mengungkapkan semuanya pada Fang Yuan. Karena kalau dia berbohong sedikit saja, maka hukuman yang ia terima juga akan meningkat atau menumpuk. Karena itu, Perilisan menjelaskan apa adanya. Perilisan saat ini sesungguhnya tidak terlepas dari hukuman sumpah itu. Dia masih terikat, hanya saja hukumannya tertunda. Ini menarik. Menariknya bahwa hukuman itu rupanya bisa ditunda. Mendengar cerita itu, Fang Yuan kemudian teringat salah satu rumor di dalam kehidupan sebelumnya, bahwa ketika itu ada seorang Gu Immortal penyendiri yang mengasingkan diri di dataran utara. Basisnya memang orang dari dataran utara, tapi dia tidak pernah muncul di kehidupan secara umum. Dia sangat tertutup dengan dunia luar, jadi memang tidak banyak orang yang mengetahui keberadaannya. Kebetulan Perilisan mengetahui keberadaan dari orang ini. Nah, di dalam ingatan Fang Yuan, dia ingat bahwa ketika itu perang akhirnya pecah di dataran utara. Para Master Gu dari benua tengah pergi menyerang dataran utara. Sesungguhnya Master Gu penyendiri ini tidak peduli dengan semua hal itu. Tapi karena orang-orang dari dataran utara dan orang-orang dari benua tengah ini bertarung di sekitar teritorinya, maka pada akhirnya Master Gu penyendiri ini pun marah pada orang-orang dari benua tengah. Short story, orang ini kemudian menggunakan gerakan pembunuh miliknya yang berasal dari jalur waktu kepada orang-orang dari dataran utara. Gerakan pembunuh ini memiliki nama yang sangat pendek. Hanya satu kata, yaitu penundaan. Ketika gerakan pembunuh ini diarahkan pada para Master Gu dari dataran utara, mereka itu tidak akan mati secara instan setelah terkena serangan mematikan. Semua ini terjadi karena efek gerakan pembunuh yang tadi, penundaan. Karena hal itu, kemudian para Master Gu yang seharusnya mati instan, mereka dapat kembali. Mereka masih hidup. Mereka terluka parah tapi mereka tidak mati. Lalu kemudian mereka dapat kembali mencari obat sampai mereka sehat lagi. Tentu ada batas waktunya. Kalau mereka tidak bisa kembali sehat sebelum batas waktu itu, maka mereka akan mati. Kemudian untuk orang-orang yang sudah putus asa dan tidak bisa memulihkan diri mereka, pada akhirnya mereka masih memiliki kesempatan untuk kembali ke base mereka dan kemudian memberikan warisan mereka pada keturunan mereka. Di sini tidak ada hal yang mubazir dan orang-orang dari dataran utara ini mendapatkan keuntungan yang besar. Karena hal sepele ini, pada akhirnya peperangan di dataran utara itu menjadi semakin sulit untuk orang-orang dari benua tengah. Seolah-olah orang-orang dari benua utara mendapatkan angin segar dan perang itu menemui jalan buntu.
Nah, yang diceritakan Perilisan memang agak sedikit berbeda dengan apa yang ada di ingatan Fang Yuan secara umum, karena memang yang ada di ingatan Fang Yuan itu terjadi di masa depan. Nah, Perilisan menceritakan tentang orang ini dan kemampuannya, orang yang penyendiri dan memiliki kemampuan gerakan pembunuh penundaan. Perilisan juga menceritakan bahwa sebelum mereka pergi ke klan Dongfang, atau lebih tepatnya mengejar Dongfang Yuliang ketika mencari warisan Dongfang Changfan, di situ dia sudah menghubungi Master Gu penyendiri tadi untuk kemudian mendapatkan efek dari gerakan pembunuh penundaan. Sehingga pada akhirnya Perilisan bisa menahan hukuman dari sumpah laut yang ia buat. Ia bisa menunda hukuman itu. Karena itu, saat ini Perilisan punya waktu tambahan sebelum hukuman itu dijatuhkan kepada dirinya. Kalau sebelum hukuman itu dijatuhkan, Perilisan dapat mengatasi akar masalahnya, maka Perilisan dapat terlepas dari hukuman itu. Karena itu, sekarang Perilisan datang ke Gunung Danghun ini, selain memberikan hasil transaksi tadi, dia juga datang untuk meminta bantuan dari Fang Yuan agar dia pada akhirnya bisa terlepas dari hukuman sumpah laut. Mendengar semua ini, Fang Yuan kemudian bertanya tentang siapa dan di mana Master Gu yang tadi diceritakan oleh Perilisan. Sayangnya, Perilisan enggan mengatakannya. Tapi ini adalah hal yang wajar karena memang orang itu sangat berharga. Jika Fang Yuan bisa menemuinya dan meminta hal yang serupa seperti yang dilakukan oleh Perilisan, maka bukan tidak mungkin Fang Yuan nanti akan berkhianat di masa depan. Perilisan tahu benar karakter dari Fang Yuan, maka dia harus berhati-hati. Lalu, setelah penolakan dari Perilisan ini, Fang Yuan tidak memaksa lagi. Dia kemudian bertanya tentang apa yang harus dia lakukan untuk menolong Perilisan. Di sini, Heloulan kemudian mengambil alih dan menjelaskan bahwa sumpah dari Perilisan dan Dongfang Changfan sebelumnya itu dilakukan atas nama Gunung Minisho sebagai dasar dari sumpah mereka. Artinya, kalau Perilisan ingin sumpah itu berakhir, maka dia harus menghancurkan Gunung Minisho. Dengan begitu, hukuman yang tertunda itu pun tidak akan pernah menimpa Perilisan. Maka sebenarnya, mereka itu hanya perlu menghancurkan Gunung Minisho untuk mengakhiri sumpah ini. Tapi, kenapa Perilisan dan Heloulan sampai harus meminta bantuan Fang Yuan? Bukankah sebenarnya dengan kekuatan mereka sendiri pun dan dengan kondisi Gunung Minisho yang saat ini yang terluka parah, seharusnya mereka sudah cukup dan mampu untuk menghancurkan Gunung Minisho. Tapi kenapa kok mereka meminta bantuan Fang Yuan? Alasannya cukup sederhana, bahwa sebenarnya Perilisan itu sayang kalau sampai harus kehilangan Gunung Minisho. Dia sudah mengeluarkan begitu banyak keuangan, begitu banyak harta untuk mendapatkan Gunung Minisho. Kalau pada akhirnya dia menghancurkan gunung itu, maka dia akan mengalami kerugian yang sangat besar. Karena itu, dia datang bertemu Fang Yuan. Niat mereka berdua adalah meminta Tai Bayun Seng untuk menggunakan Gu Immortal miliknya, landscape kembali semula. Jadi Perilisan rencananya akan menghancurkan Gunung Minisho untuk mengakhiri sumpah yang ia buat. Lalu kemudian dia ingin meminta Tai Bayun Seng untuk menggunakan Gu Immortal miliknya dan mengembalikan Gunung Minisho seperti semula. Sekaligus tentu untuk memulihkan Gunung Minisho ke kondisi awal sebelum kekacauan di klan Dongfang yang terjadi sebelumnya. Dengan begitu, kemudian Perilisan bisa memiliki Gunung Minisho dan mengakhiri sumpahnya tanpa mendapatkan hukuman. Rencana itu sangat bagus. Tentu kita juga bisa memahami skema ini.
Namun mungkin ada yang merasa aneh. Ya, mungkin dari perasaan aneh itu juga akan timbul sebuah pertanyaan. Kenapa kok Perilisan tidak langsung saja meminta tolong pada Tai Bayun Seng daripada mereka harus meminta tolong pada Fang Yuan? Sebenarnya ini adalah opsi yang sangat logis, lebih logis malah. Andai Perilisan meminta tolong langsung pada Tai Bayun Seng, maka mereka tidak akan mengalami banyak kerugian. Mereka pun pasti tahu hal ini. Tapi sayangnya, di antara mereka sudah tertanam pemahaman bahwa Tai Bayun Seng adalah orang Fang Yuan. Jadi secara tidak langsung, untuk meminta bantuan dari Tai Bayun Seng, mereka harus memintanya dari Fang Yuan. Tapi justru karena pemikiran ini, sekarang Fang Yuan bisa memanfaatkan mereka sebaik mungkin. Fang Yuan lalu tersenyum dan berkata, "Sekarang aku mengerti, aku tentu akan membantu kalian. Lalu untuk pembayarannya, kita akan diskusikan detailnya nanti." Mendengar ini dan melihat senyuman dari Fang Yuan, hati Perilisan tenggelam. Dia tahu bahwa ini pasti akan terjadi, karena memang Fang Yuan itu bajingan. Dia tidak akan pernah absen dalam mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. He Laolan pun tahu bahwa ini adalah kondisi yang sulit untuk pipinya. Lalu dia berinisiatif dan dia berkata, "Fang Yuan, jika aku tidak salah, Gunung Danghun akan segera mengalami bencana duniawi. Bagaimana jika begini? Kami akan tinggal di sini untuk sementara waktu dan melindungi Gunung Danghun dari bencana duniawi. Sebagai gantinya, kau akan meminta Tai Bayun Seng untuk memulihkan Gunung Minishul setelah dihancurkan. Bagaimana dengan tawaran ini?" Satu kata, naif. Sayangnya He Laolan terlalu naif di hadapan Fang Yuan. Fang Yuan adalah seorang pedagang yang memiliki pengalaman hidup berbisnis selama ratusan tahun. Karena itu, dengan segera Fang Yuan menggelengkan kepala dan berkata, "He Laolan, ada beberapa kesalahan dalam proses berpikirmu. Pertama, jika kau ingin menggunakan bantuanmu untuk menghadapi bencana duniawiku sebagai jasa, itu tidak sepadan dengan memulihkan Gunung Minishul menggunakan Gu Immortal milik Tai Bayun Seng. Tidak sepadan. Bahkan tanpa bantuan kalian, aku sudah siap menghadapi bencana duniawi ini. Dan aku pasti bisa menyelesaikannya tanpa masalah. Artinya, aku tidak terlalu membutuhkan jasa kalian. Serendah itulah harga kalian. Di sisi lain, kalian benar-benar membutuhkan jasaku. Jika tanpa bantuanku, kalian tidak akan bisa lepas dari masalah ini. Artinya, dari tingkat kepentingan keduanya itu sungguh berbeda. Maka harga yang bisa ditetapkan juga tidak sama. Kemudian yang kedua, ini berlaku untukmu He Laolan. Sekarang situasimu sedang sangat sulit. Leluhur Suehu ada di pegunungan bersalju. Sewaktu-waktu kalau dia melakukan deteksi menyeluruh di dalam pegunungan bersalju, maka dia bisa menemukanmu. Itu berbahaya untukmu yang adalah orang luar. Karena itu, kau tidak akan bisa tinggal di sana untuk sementara waktu. Aku tahu, kau pasti berpikir untuk tinggal di sini untuk sementara waktu. Karena tempat ini jauh lebih aman untukmu. Malah yang teraman. Artinya, sebenarnya kaulah yang membutuhkan tempat ini untuk tinggal. Maka, seharusnya aku juga meminta uang sewa darimu.
Bagaimana bisa kau berpikir untuk tinggal di sini secara gratis dan kemudian dengan dalih ingin membantuku melawan bencana duniawi, kau ingin menggunakan semua itu untuk bayaran jasa memulihkan Gunung Minisyul? Ada kesalahan dalam proses berpikirmu. Seharusnya kau membayar kalau kau ingin tinggal di sini. Kau juga harus membayar kalau kau menginginkan jasa untuk memperbaiki Gunung Minisyul. Mendengar Fang Yuan mengungkapkan semua keadaan Helaulan dan Perilisan, itu membuat mereka berdua tidak mampu mendebat perkataan Fang Yuan. Pada akhirnya, mereka tetap digiring oleh Fang Yuan untuk mendapatkan banyak kerugian, sementara Fang Yuan mendapatkan banyak keuntungan. Pada akhirnya, kedua orang itu hanya bisa menelan pil pahit. Sekarang tuntutan Fang Yuan adalah Perilisan harus menyerahkan gerakan pembunuh waktu membantu keberuntungan yang ia miliki. Tentu ini juga sudah diduga oleh Perilisan, dan dia hanya bisa menyerah tentang masalah ini. Karena sekarang semua itu berkaitan dengan nyawanya. Kalau dia kehilangan nyawa, maka semua harta yang dia miliki juga tidak berarti. Sekarang, Perilisan hanya bisa menyerah tentang masalah ini. Sementara untuk Helaulan, dia akan tinggal di Gunung Danghun. Bayarannya, selama dia ada di Gunung Danghun, dia akan menggunakan kekuatan Qi untuk produksi dari Gu Air Sak tanpa kompensasi apapun. Selain itu, Helaulan juga masih harus membantu Fang Yuan untuk menghadapi bencana duniawi. Kedua orang itu tidak bisa bernegosiasi sedikit pun. Fang Yuan benar-benar unggul dalam mendominasi. Dia mengambil setiap langkah lebih dahulu daripada kedua orang ini. Sampai pada akhirnya, Fang Yuanlah yang mendapatkan keuntungan terbesar di antara mereka bertiga. Keduanya benar-benar tampak masam. Lalu, sebelum Perilisan pergi, dia juga kemudian meminta Fang Yuan dan membeli beberapa material yang sebelumnya dia dapatkan di pelelangan Qin Bai Sheng. Perilisan tahu itu karena memang Fang Yuan sempat menceritakannya. Semua material ini adalah pesanan dari leluhur Suehu. Jadi, ada harga yang cukup mahal yang harus dibayarkan oleh Perilisan. Tapi dengan begini, Perilisan bisa mendapatkan semua material itu dan menghindari kemarahan dari leluhur Suehu. Jadi pada akhirnya, semua transaksi itu pun selesai. Lalu Perilisan kembali ke gunung bersalju, sementara untuk Helaulan dia tetap tinggal di Gunung Danghun. Setelah semua itu, Fang Yuan juga mengirimkan sebuah pesan pada Tai Payun Seng. Lalu Fang Yuan juga mengantarkan Helaulan ke sarang batu. Di sarang batu inilah Helaulan akan tinggal untuk sementara waktu. Fang Yuan sendiri hanya akan menjemputnya jika nanti bencana duniawi telah datang. Setelah mengantarkan Helaulan, Fang Yuan lalu kemudian kembali ke istana Danghun. Di sana, dia kembali masuk ke ruang bawah tanah, tempat di mana dia menyegel jiwa dari Dongfang Changfan. Lalu sekarang Fang Yuan kembali menggunakan Gu Nyali untuk memulihkan jiwa Dongfang Changfan. Dia kemudian mulai melakukan pencarian jiwa sekali lagi. Setelah beberapa kali Fang Yuan melakukan pencarian jiwa pada Dongfang Changfan, akhirnya Dongfang Changfan hanya bisa pasrah. Dia bahkan kehilangan harapan untuk bisa melepaskan diri dari Fang Yuan. Malahan, di tengah keterpurukannya itu, dia benar-benar menyesali keberuntungannya yang buruk karena pada akhirnya dia berakhir di tangan Fang Yuan. Dongfang Changfan bahkan sampai bisa melihat dirinya sendiri di sosok Fang Yuan. Sosok yang penuh pertimbangan dan kehati-hatian. Bahkan setelah beberapa kali Dongfang Changfan memancing Fang Yuan, rupanya Fang Yuan sama sekali tidak termakan oleh jebakannya. Saat ini,
Dongfang Changfan hanya bisa pasrah dan menerima nasibnya. Karena dia bahkan tidak bisa menghancurkan jiwanya sendiri. Dia disegel oleh Fang Yuan. Tidak ada harapan sedikit pun. Dia kali ini tidak ada bedanya dengan sapi perah. Sementara pada pencarian jiwa kali ini, Fang Yuan yakin bahwa dia sudah mendapatkan semua informasi milik Dongfang Changfan. Artinya, dia tidak perlu lagi melakukan pencarian jiwa ke depannya. Namun, dia tetap tidak boleh lengah. Dia masih harus menyegel jiwa dari Dongfang Changfan, karena memang dia tidak tahu apakah nantinya Dongfang Changfan masih berguna untuk dirinya atau tidak. Fang Yuan berpikir untuk saat ini, dia sudah mendapatkan semua yang ia inginkan. Karena itu, Fang Yuan lebih memilih untuk menyimpannya daripada menghancurkannya. Dia memikirkan untuk berjaga-jaga, kalau-kalau di masa depan dia masih membutuhkan Dongfang Changfan. Atau malah mungkin Fang Yuan bisa menemukan metode untuk memanfaatkan jiwa dari Dongfang Changfan di masa depan. Ya, dia bahkan belum tahu, karena itu dia memilih untuk menyimpannya. Meski kesannya tidak berguna, tapi sayang untuk dibuang. Setelah itu Fang Yuan kembali menyegel jiwa Dongfang Changfan dan mengurungnya di tempat itu. Fang Yuan lalu pergi. Dia berpindah lagi ke istana Gunung Danghun. Dia kali ini mulai memikirkan langkah apa yang akan dia ambil berikutnya. Kali ini dia memikirkan tentang ulat sutra teratai putih raksasa. Sejujurnya di sini ada dua opsi yang bisa Fang Yuan pilih. Yang pertama adalah mengembangbiakan ulat sutra teratai putih raksasa. Kalau dia berhasil, maka di masa depan dia bisa memiliki sumber pendapatan ulat sutra teratai putih raksasa secara terus-menerus. Apalagi ulat ini sangatlah langka, maka itu bisa menjadi sumber penghasilan utama. Ingat, Gunyali itu juga sangat langka, dan satu-satunya yang menjual di toko kuning adalah Fang Yuan. Maka dia bisa mengendalikan harga pasar. Jika Fang Yuan melakukan hal yang sama pada ulat sutra teratai putih, maka dia juga bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Itu opsi pertama. Atau opsi yang kedua, Fang Yuan dapat langsung menggunakan ulat sutra teratai putih itu untuk memberi makan Gu pembersih jiwa. Meskipun Fang Yuan tahu bahwa Gu itu tidak akan sampai kenyang, namun dengan menggunakan ulat sutra teratai putih yang ada, itu cukup untuk memberikan energi pada Gu pembersih jiwa. Dengan begitu dia akan lepas dari status kelaparannya dan kemudian membuat dia bisa bertahan lebih lama. Tentu Fang Yuan sendiri sebenarnya sangat enggan untuk kehilangan Gu pembersih jiwa. Bagaimanapun Gu pembersih jiwa itu adalah dasar dari gerakan pembunuh segudang diri pada mulanya. Meskipun pada akhirnya digantikan oleh Gu Ge kekuatan dari Helloulan. Tapi Fang Yuan sadar benar kalau dia bisa menggunakan Gu pembersih jiwa untuk menambahkan efek dari segudang diri. Dengan menggunakan dua Gu immortal ini, Fang Yuan bahkan bisa membuat produksi jiwa manusia pada gerakan pembunuh segudang diri 2 kali lebih banyak. Tentu itu juga akan meningkatkan kekuatan dari segudang diri. Fang Yuan dihadapkan pada dua pilihan ini. Jujur sebenarnya Fang Yuan lebih prefer untuk mengembangbiakan ulat sutra teratai putih. Tapi setelah dia menjelajahi ingatan dari Dongfang Changfan, dia menemukan bahwa bukan Dongfang Changfan yang mengembangbiakan ulat sutra teratai putih. Dia secara kebetulan menemukan ulat sutra teratai putih di sebuah gua yang terpencil yang rupa-rupanya secara kebetulan gua itu terbentuk dan habitatnya sangat cocok untuk ulat sutra teratai putih. Namun untuk tempatnya sendiri saat ini Fang Yuan tidak tahu di mana. Jadi itu tidak terlalu berguna untuk Fang Yuan.
Dan dari pencarian jiwa itu, juga Fang Yuan tahu bahwa tidak ada metode yang dimiliki oleh Dongfang Changfan untuk mengembangbiakan ulat sutra teratai putih. Artinya, Fang Yuan tidak bisa mengembangbiakan ulat sutra teratai putih secara mandiri. Jika dia memaksa dan kemudian menggunakan jalur alami, perkembangbiakan alami pada ulat sutra teratai putih, maka ada kemungkinan besar kalau itu akan gagal. Dan kalau perkembangbiakan itu gagal, yang rugi adalah Fang Yuan. Karena itu, pada akhirnya dengan berat hati, Fang Yuan memutuskan untuk memilih pilihan yang kedua. Fang Yuan mengambil keputusan untuk langsung menggunakan ulat sutra teratai putih raksasa yang ada untuk memberi makan Gu pembersih jiwa. Meskipun pada akhirnya dia tahu bahwa jumlahnya tidak akan cukup untuk membuat Gu pembersih jiwa sampai kenyang. Namun setidaknya dengan ini, Fang Yuan bisa menambah usia hidup dari Gu pembersih jiwa sampai kemudian nanti dia bisa mendapatkan ulat sutra teratai putih raksasa yang berikutnya. Ya, memang pada akhirnya Fang Yuan juga tutup mata tentang apa yang akan terjadi di masa depan terkait dengan ulat sutra teratai putih. Dia hanya berpikir untuk bergantung pada tali nasib apakah nanti dia bisa mendapatkan ulat sutra teratai putih raksasa lagi atau tidak. Kalaupun tidak ya sudah, kalaupun dapat ya syukur alhamdulillah gitu ya. Dapat untuk memberi makan Gu pembersih jiwa. Jadi pada akhirnya sekarang Fang Yuan mulai memotong ulat sutra teratai putih raksasa dan kemudian mengeluarkan Gu pembersih jiwa. Gu pembersih jiwa kini benar-benar lemah karena dia sangat kelaparan. Bahkan dia sampai tidak mampu menggerakkan rahangnya untuk memakan ulat sutra teratai putih. Pada akhirnya Fang Yuan sendiri sampai menyuapi Gu pembersih jiwa. Baru setelah cairan darah dari ulat sutra teratai putih itu masuk ke dalam perut Gu pembersih jiwa, Gu pembersih jiwa berangsur-angsur berubah dan mulai kembali mendapatkan kekuatannya. Akhirnya dia bisa mengunyah lagi. Perlahan, perubahan pada Gu pembersih jiwa mulai terlihat membaik. Warnanya yang semula keabu-abuan kusam kini sudah berubah menjadi warna aslinya. Gu pembersih jiwa kini akhirnya kembali mendapatkan kekuatannya. Dia bisa terbang dan dia bisa mulai memakan daging ulat sutra teratai putih dengan lahap. Akhirnya satu persatu ulat sutra teratai putih dipotong oleh Fang Yuan dan diberikan menjadi makanan untuk Gu pembersih jiwa. Sampai akhirnya ulat sutra teratai putih itu pun habis. Gu pembersih jiwa yang semula kelaparan, kali ini masih lapar, tapi dia tidak dalam kondisi yang kritis. Dia kini meminta lagi pada Fang Yuan untuk memberikan daging ulat sutra teratai putih. Namun Fang Yuan sudah tidak punya, dan ya mau bagaimana lagi, tidak ada yang bisa dilakukan saat ini. Gu pembersih jiwa tampak sedikit sedih. Namun setidaknya dia saat ini sudah mendapatkan kembali sebagian dari kekuatannya. Fang Yuan sendiri tampak puas. Lalu dia kembali menyimpan Gu pembersih jiwa. Untuk sementara ini Gu pembersih jiwa sudah tidak akan lagi dalam kondisi kritis. Fang Yuan bisa bernafas lega, meskipun dia tetap tidak akan menggunakan Gu pembersih jiwa untuk saat ini jika memang tidak terdesak. Lalu setelah menyelesaikan urusan ini, Fang Yuan kembali pergi. Dia kali ini ke ruang bawah tanah tempat hutan lingxi tumbuh. Di sana terlihat ada pohon lingxi yang bentuknya seperti jamur dengan tinggi hampir 10 meter. Lalu di sekitarnya ada pohon lingxi lain yang tingginya bervariasi. Sementara di sekitar pohon lingxi itu ada Gu kebijaksanaan peringkat 9 yang kini terus berlarian dengan penuh kegembiraan.
Dia sudah seperti anak kecil yang sibuk bermain di taman. Fang Yuan mengamatinya sambil perlahan mendekat. Lalu saat sudah dekat, Fang Yuan duduk di Ling Si kecil yang tingginya kurang lebih 2 meter. Sementara, Gu kebijaksanaan akhirnya menyadari kehadiran dari Fang Yuan. Dia segera berhenti dan duduk di pohon Ling Si utama. Lalu, Gu kebijaksanaan mulai memancarkan cahaya kebijaksanaan. Kali ini, tujuan Fang Yuan memang ingin menguji Gu bintang berpikir. Ini adalah Gu yang baru saja Fang Yuan dapatkan dari perilisan. Produk dari warisan jalur kebijaksanaan milik Dongfang Changfan. Tujuan Fang Yuan adalah untuk menguji kebergunaan dari Gu bintang berpikir. Dia penasaran seberapa banyak kegunaan dari Gu bintang berpikir atau seberapa efektif kegunaan dari Gu bintang berpikir jika dibandingkan dengan Gu pikiran jahat yang sebelumnya Fang Yuan miliki. Lalu, Fang Yuan pun mulai melakukan beberapa deduksi setelah mengaktifkan Gu bintang berpikir. Setelah itu, segera gelombang inspirasi bintang segera memenuhi otak Fang Yuan. Dan hasilnya sungguh mengejutkan, bahwa Fang Yuan kali ini berpikir lebih cepat beberapa kali lipat. Dan setelah selesai, dia mulai melakukan evaluasi. Di sini Fang Yuan menemukan bahwa selain kecepatan berpikirnya yang meningkat drastis, rupanya Fang Yuan menemukan kalau Gu bintang berpikir ini jauh lebih efisien dibandingkan dengan Gu pikiran jahat ketika digunakan untuk melakukan sebuah deduksi. Menurut perhitungan Fang Yuan, 1 Gu bintang berpikir itu setara dengan 3,5 Gu pikiran jahat. Itu memang angka yang terlihat kecil dan sepele, padahal sebenarnya itu sangat fantastis. Bayangkan jika Fang Yuan menyempurnakan sebuah resep dengan tingkat pencapaian 50%. Dia setidaknya akan membutuhkan 3,5 juta Gu pikiran jahat. Namun, jika dia menggunakan Gu bintang berpikir, maka dia hanya membutuhkan 1 juta Gu bintang berpikir. Dia bisa menghemat sekitar 2,5 juta kalau dihitung secara kualitatif. Dengan jumlah ini, maka kita bisa melihat perbedaan dari kedua Gu ini meskipun mereka sama-sama dari jalur kebijaksanaan. Fang Yuan tahu benar hal ini dapat terjadi karena memang Gu bintang berpikir berspesialisasi untuk mencari kebenaran, memprediksi keberadaan harta, dan memecahkan rahasia. Sementara untuk Gu pikiran jahat itu jauh lebih berfungsi untuk membuat siasat, tipuan, dan hal-hal buruk yang lain. Karena itu, keduanya sebenarnya memiliki efisiensi yang berbeda tergantung pada cara penggunaannya. Karena itu sekarang, Fang Yuan memutuskan untuk beralih menggunakan Gu bintang berpikir dalam hal melakukan deduksi. Kemudian, untuk saat ini Fang Yuan juga akan mulai melakukan beberapa persiapan yang bisa dia lakukan sebelum bencana duniawi datang. Sebenarnya sekarang Fang Yuan sudah memiliki 5 list agenda yang harus dia segera kerjakan. Pertama itu adalah penyempurnaan gerakan pembunuh semi-familiar yang ia dapatkan dari Feng Jinhuang. Ketika di pelelangan Qin Bai Sheng kan Fang Yuan hanya mendapatkan setengah dari gerakan pembunuh semi-familiar. Tentu saja Fang Yuan mengambilnya karena dia tahu dia bisa menyempurnakannya dengan bantuan Gu kebijaksanaan peringkat 9. Lalu kemudian yang kedua itu adalah menyelesaikan resep dari Dewa Darah. Kemudian yang ketiga itu menyimpulkan gerakan pembunuh waktu membantu keberuntungan yang baru saja ia dapatkan dari perilisan. Tujuannya adalah untuk mengurangi penggunaan dari Gu Inji waktu. Keempat,
Fang Yuan juga berniat menggabungkan Gu menarik gunung dan Gu menarik air dengan gerakan pembunuh segudang diri, agar tentunya gerakan pembunuh ini dapat menjadi lebih kuat. Lalu yang kelima, itu adalah memodifikasi Gu Air Sect. Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko kegagalan dalam proses penyempurnaannya. Untuk yang terakhir ini memang menjadi keresahan bagi Fang Yuan sendiri. Karena dalam proses penyempurnaan Gu ini seringkali terjadi kecelakaan. Kecelakaan itu berakibat pada lukanya para manusia berbulu atau bahkan kematian yang terparah. Fang Yuan sendiri bisa memulihkan luka yang didapatkan oleh manusia berbulu. Tapi kalau mereka mati, maka Fang Yuan tidak bisa melakukan apapun. Dan kalau itu terjadi, Fang Yuan jelas akan rugi. Karena memang harga untuk para manusia berbulu ini sangat mahal dibandingkan dengan varian manusia lainnya, atau bahkan dengan Master Gu yang dijual juga. Varian manusia berbulu ini jauh lebih mahal karena mereka lebih mudah untuk dikendalikan. Karena sifat dasar mereka yang suka terhadap penyempurnaan, maka mereka dapat dieksploitasi. Mereka bisa mulai menyempurnakan dari pagi sampai malam. Mereka hanya beristirahat untuk makan dan tidur. Kalau Fang Yuan menggunakan Master Gu yang dijual sebagai budak, tentu dia tidak akan bisa memperlakukan Master Gu itu seperti dia memperlakukan para manusia berbulu. Karena kalau misalnya Master Gu itu hanya dituntut bekerja, tidur, dan makan, maka pada akhirnya Master Gu itu akan stres dan kemampuannya jelas akan menurun. Rugi pada akhirnya. Maka tidak heran kalau Fang Yuan lebih memilih untuk memiliki para manusia berbulu. Karena itu, kecelakaan dalam pembuatan material Gu ataupun Gu Air Sect tadi itu akan sangat berpengaruh pada Fang Yuan. Kerugiannya sangat besar kalau sampai para manusia berbulu itu mati. Sejujurnya Fang Yuan sudah memikirkan dua cara untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, tentu dengan menyempurnakan resep Gu Air Sect sehingga meminimalisir kegagalan. Lalu kemudian yang kedua adalah dengan metode tradisional, yaitu mulai mengembangbiakan mereka. Tapi sayang sekali bahwa tidak ada metode yang dijual dalam pengembangbiakan manusia berbulu, ataupun tidak ada manusia berbulu dari gender wanita ataupun anak-anak yang dijual di pasaran. Sehingga Fang Yuan sendiri tidak bisa memilih metode yang kedua ini. Maka satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah dengan memodifikasi resep dari Gu Air Sect dan mengurangi tingkat kegagalannya. Jadi singkat cerita, ada 5 hal yang harus Fang Yuan lakukan. Tapi sekarang waktunya tinggal sedikit, dia masih harus menghadapi bencana duniawi yang akan segera datang. Maka dari kelima list itu yang bisa Fang Yuan lakukan sekarang sebelum kedatangan dari bencana duniawi itu adalah menggabungkan Gu menarik gunung dan Gu menarik air dengan gerakan pembunuh segudang diri. Fang Yuan akhirnya memilih opsi ini karena jika dia menggunakan opsi yang lain tentu itu akan memakan banyak waktu. Jika sampai Fang Yuan belum selesai dalam proses penyempurnaan ini ketika bencana duniawi datang, maka jelas itu akan menjadi kerugian besar untuk Fang Yuan. Karena itu sekarang Fang Yuan memilih opsi yang keempat. Fang Yuan segera menggunakan Gu bintang berpikir di dalam cahaya kebijaksanaan. Dan selama 3 hari 2 malam, Fang Yuan terus melakukan penggabungan tanpa istirahat. Barulah di sore hari ketiga, Fang Yuan akhirnya menyelesaikan penggabungan gerakan pembunuh segudang diri dengan Gu menarik gunung dan Gu menarik air. Dengan begini, sekarang gerakan pembunuh segudang diri akhirnya mengalami kenaikan kekuatan hingga 10%. Dan kalau misalnya Fang Yuan berhadapan dengan tipe khusus
seperti melawan jalur batu, jalur air, jalur logam, maka gerakan pembunuh segudang diri ini dapat memberikan kerusakan hingga 30% lebih besar. Tentu ini adalah pencapaian yang luar biasa dari Fang Yuan. Fang Yuan sendiri kini tampak puas setelah memikirkan hasilnya. Belum lagi setelah dia melakukan evaluasi, dia melihat bahwa dari 50.000 Gu Bintang berpikir, saat ini masih tersisa 40.000. Artinya, kurang lebih Fang Yuan hanya menggunakan 10.000 Gu Bintang berpikir, dan tentu saja itu sangat irit. Maka Fang Yuan sungguh merasa puas, dan pada akhirnya, kini dia kembali ke istana Dang Hun. Fang Yuan kini kembali melanjutkan pemeriksaan warisan jalur kebijaksanaan yang ia dapatkan dari Dongfang Changfan. Sungguh warisan itu sangat kaya, karena di dalamnya ada begitu banyak resep Gu Fana. Ada lebih dari 10 resep Gu abadi, ada puluhan gerakan pembunuh di tingkat Fana, dan hampir 10 gerakan pembunuh di tingkat abadi. Semua gerakan pembunuh yang disebut tadi juga berasal dari berbagai tipe, seperti tipe bertahan, menyerang, pergerakan, penyimpanan, penyembuhan, dan yang lainnya. Lalu selain itu, Fang Yuan juga mendapatkan banyak teknik dan metode dari jalur kebijaksanaan. Seperti salah satunya adalah teknik perluasan pikiran, teknik memodifikasi hati dan ruang. Lalu ada juga informasi tentang astronomi, geografi, sumber daya yang ada di kelima wilayah, analisis kekuatan dari para Master Gu di dataran utara, dan ada juga cara bercocok tanam, serta masih banyak yang lainnya. Kini Fang Yuan benar-benar tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Dia mendapatkan begitu banyak harta karun yang sungguh luar biasa. Terlebih yang terakhir, gerakan pembunuh segudang kunang-kunang bintang. Ini adalah gerakan pembunuh andalan dari Dongfang Changfan. Dan gerakan pembunuh ini sungguh sangat menarik perhatian dari Fang Yuan. Karena itu, dia melanjutkan penelitian untuk memahami semua yang dimiliki oleh Dongfang Changfan, terutama yang terakhir tadi, gerakan pembunuh segudang kunang-kunang bintang. Ya, biarkan Fang Yuan bereksperimen. Semakin lama Fang Yuan memahami semua warisan itu, Fang Yuan bahkan sampai bergumam, andai aku mendapatkan warisan ini lebih awal di kehidupanku sekarang, aku pasti sudah melangkah ke ranah immortal jauh lebih cepat dari yang kualami sekarang. Itu adalah bentuk kekecewaan sekaligus kekaguman dari seorang Fang Yuan setelah memahami warisan yang ada di hadapannya. Fang Yuan akan terus melanjutkan pemeriksaan ini, sementara kita akan berpindah ke wilayah timur, alias ke Laut Timur. Tapi kita akan sambung lagi ceritanya di part berikutnya. Sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih. See you again di next video dan bye.